Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terakhir sampai di pelajaran keempat yang pada surah B. Itu kita kemarin sudah membaca teksnya. Sebelumnya kita telah menyelesaikan pembelajaran di pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga kita dapat beberapa materi pembahasannya, diantaranya tentang isim tafdhil, kemudian lakina, kemudian ka'ana, kemudian juga hitungan antara 11 sampai 20, dan yang terakhir tentang hitungan bertingkat awal, sani, mudzakkar dan muannas. Kemudian juga tentang Alaysa kadzalika juga ada. Alaysa kadzalika, kalau iya itu pakainya bala, kalau yang tidak jawabannya pakai na'am. Kemudian ayyuhuma itu artinya adalah mana di antara keduanya. Kita sudah bahas. Maka selesai sudah pelajaran ketiga, semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bisa dimurojaah, ingat-ingat kembali, diulang-ulang kembali dan sampai dilupakan. Kemudian kita masuk di pelajaran yang keempat, yaitu kemarin kita sudah baca teksnya, dan insya Allah di pelajaran keempat ini kita akan mulai membahas fi'il madhi, pelajaran fi'il, yaitu fi'il madhi. Kemarin kita sudah baca, namun langkah baiknya kita coba baca kembali ya. Kita coba baca kembali. Di sini ada nggak terlalu panjang, jadi nanti mungkin antum baca, silakan baca dibagi dua, dimulai dari Pak Indra dulu. Pak Indra dari depan sampai ke Ibrahim yang ini, sahabat Ibrahim, dari Ibrahim, silakan Pak Indra. Prof. Dari mana, Ustaz? Sampai mana? Dari atas. Kurang jelas tadi. Sampai Ibrahim. Sampai Ibrahim ke atas. Dari depan. Putus-putus, Ustaz. Dari depan. Dari sini. Sampai sini. Suaranya kurang jelas. Dari atas sampai Ibrahim yang ini. Oh, Ibrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali, kaifa haluka, la'allaka khairin. Alhamdulillahi, aina abuka ya Ibrahim. Ya. Ibrahimu. Ya Ibrahim. Sama sini, Ustaz. Sampai mana? Ya, ya Ibrahimu. Jadi antum baca ya Ibrahim. Oh iya. Alhamdulillah, aina abuka ya Ibrahimu. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Sampai apa ya? Sampai yang ini nih. Dahabat ila khalati. Oh, iya. Zahaba ila suki. Wa aina ummuka? Zahabat ila khalati Zainab. Nah, selanjutnya Pak Tirso.
Wa aina ikhwatuka dhahabu ilal jami'ati. Wa aina akhwatuka dhahabna ilal madrasati. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma? Bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal hisratil ula. Limada raja'tu? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adhahabta ila tabibin? Na'am, dhahabtu. Nah, barakallahu fikum. Ya, seperti itu ya. Dan kemarin kita sudah terjemahkan ya. Jadi kita coba terjemahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas semua dan semoga rahmat Allah dan keberkahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semoga keselamatan atas kalian juga dan semoga rahmat Allah dan keberkahannya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Selamat datang. Ini sebenarnya ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang. Dan marhaban itu juga selamat datang. Marhaban bika. Selamat datang juga. Jadi ada dua selamat datang yang diulang. Sebenarnya kalau kita mau ucapkan ahlan wa sahlan saja itu sudah cukup. Dan marhaban bika itu juga sudah cukup. Tapi di sini diulang dua kali. Wallahu alam faedahnya apa? Mungkin bisa jadi ini senang ya, mungkin karena senang dengan kedatangan Yusuf ini ya, maka Ibrahim itu merasa senang gitu atau merasa menghormati, jadi diulang dua kali ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Walaupun yang sebenarnya kalau ahlan wa sahlan saja itu sudah cukup, atau marhaban bika saja itu sudah cukup, karena ini Yusuf itu kan pamannya Ibrahim mungkin senang, mungkin karena senang dengan gembira ya, jadi diulang ahlan wa sahlan wa marhaban, jadi selamat datang gitu. Ya khali, wahai pamanku, paman dari pihak ibu ya, khali. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu, bagaimana kabar Anda? Ini karena lebih tua. La'alaka bi khairin, semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Yusuf ini menjawab, alhamdulillah, semoga segala puji bagi Allah. Aina abuka ya Ibrahim, di mana bapakmu wahai Ibrahim? Zahaba ila suki. Zahaba ila suki. Nah ini materi kita pada hari ini soal ini. Zahaba ila suki, fi'il madhi. Telah pergi ke pasar. Jadi, zahaba itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang bermakna lampau atau telah dikerjakan. Maka kita terjemahkan, zahaba ila suki, telah pergi ke pasar. Wa aina umuka, dan di mana ibumu? Zahabat ila kholati Zainab. Zahabat. Nah, untuk perhatikan perbedaannya. Ketika tanya abi, ayah itu muzakkar, maka fi'il madhinya zahaba. Tapi ketika ummu, di mana ibumu, ibu itu muannas, maka fi'il madhinya zahabat. Zahabat artinya sama, pergi ya, telah pergi. Bedanya di sini domirnya. Kalau abi itu kan domir huwa, maka zahaba. Kalau ummi, ya, ummi itu kan
domirnya hiya, maka dhahabat. Secara makna sama, telah pergi. Tapi bedanya sin mudzakkar yang dhahaba, kalau yang dhahabat muannas. Jadi kalau dhahaba, abi dhahaba itu mudzakkar, kalau dhahabat itu ila kholati, kholati itu adalah bibi ya, bibi dari pihak ibu. Kholi tadi, kholi itu paman dari pihak ibu, sekarang kholati, bibi dari pihak ibu. Kholati, ila kholati, ke bibiku. Zainaba, Zainaba itu kalau di sini dia badal. Siapa Zainab itu? Zainab itu adalah kholati, bibiku. Dan siapa bibiku? Bibiku itu namanya Zainab. Jadi dalam terjemahannya kita bisa artikan dahabat, ya, telah pergi, ibuku telah pergi ila kholati, kepada bibiku, ke tempat bibiku yang bernama Zainab. Misalnya seperti itu. Cara penerjemahan yang tepat. Karena di sini namanya badal, namanya badal. Badal dalam pelajaran badal itu namanya badal kul min kul. Badal dianya dia. Siapa kholati, siapa bibiku? Bibiku ya Zainab. Siapa Zainab? Zainab itu bibiku. Jadi bukannya sama, makanya di sini Zainab mengikuti harokat dari kholah. Kholah ini ada huruf jar, maka kholah ini harusnya dia majrur karena ada huruf jar. Dan Zainab majrur, tapi karena dia adalah mamnu minas shorf, masih ingat? Isim mamnu minas shorf. Ketika majrur, tanda majrurnya dengan fathah. Majrur dengan fathah. Ya. Ila kholati, kepada bibiku, ke tempat bibiku yang bernama Zainab. Zainab ini badal, maka badal mengikuti, dan di sini majrur karena ada ila, maka Zainab juga harus majrur. Majrurnya Zainab karena dia mamnu minas shorf, maka dengan fathah. Wadah insyaallah. Bisa dipahami? Jelas ya? Selanjutnya wa aina ikhwatuka, dan di mana saudara-saudara laki-lakimu? Ikhwah jamak dari akhun. Dan di mana saudara-saudara laki-lakimu? Zahabu, berubah lagi. Fi'il madhinya berubah lagi mengikuti dhamir. Karena yang ditanyakan adalah ikhwah. Ikhwah itu jamak muzakkar. Dari akhun. Akhun satu, ikhwah banyak. Saudara-saudara laki-lakimu. Maka fi'il madhinya berubah menjadi zahabu. Zahabu. Karena ini soal kita akan tampilkan ya. Ada perubahan-perubahan fi'il madhi sesuai dengan domirnya. Ketika domirnya hum ya kan, ikhwah itu kan jamak. Maka domirnya hum. Maka zahaba berubah menjadi zahabu. Kalau kita lihat perbedaannya di sini. Ketika huwa zahaba. Ketika hiya zahabat. Ketika hum zahabu. Mereka telah pergi. Kita terjemahkan, mereka telah pergi ilal jami'ati, ke universitas. Di mana saudara-saudara laki-lakimu? Saudara-saudara lakiku telah pergi ke universitas. Kemudian Yusuf bertanya lagi, dan di mana? Wa aina, dan di mana? Akhwatuka, saudara-saudara perempuanmu. Akhwat, jamak dari ukhtun. Dan di mana saudara-saudara perempuanmu? Maka saudara-saudara perempuan, maka domirnya huna. Dan ketika domir huna, fi'il madhinya berubah juga menjadi zahabna. Zahabna ilal madrasati. Mereka telah pergi ke sekolah. Mereka perempuan. Kalau di sini zahabu tadi mereka laki-laki, karena ikhwah, saudara laki-laki. Maka di sini huna mereka perempuan karena akhwat, saudara-saudara perempuan. Zahabna, mereka telah pergi ke sekolah. Telah pergi ke sekolah. Kemudian Yusuf bertanya lagi, ama dhahabta, ma di sini artinya bukan apa ya,
Ma di sini artinya tidak. Ma kalau bergandengan dengan fi'il madhi, ma dhahabta. Itu artinya tidak pergi. Kamu tidak pergi. Di sini ta ini domir anta, beda lagi nih ya. Di sini dhahabta itu domir anta. Jadi kamu yang pergi. Ketika di depannya ada ma, maka artinya tidak. Ma dhahabta, tidak pergi. Ketika ditambah depannya ada a, maka tidakkah kamu pergi? Atau bukankah bisa juga ya? Bisa juga bukankah? Karena ma di sini ya negatif juga sama seperti alaisa yang kemarin kita bahas. Alaisa, bukankah? Maka ma ini juga bisa artikan bukankah? Bukankah kamu juga pergi ke sekolah hari ini? Bukankah kamu seharusnya pergi ke sekolah hari ini? Ya. Karena kakaknya saudara-saudara laki-lakinya pergi ke universitas, saudara-saudara perempuannya pergi sekolah. Ya. Seharusnya juga Ibrahim seharusnya juga ke sekolah. Maka Yusuf bertanya, ama dhahabta. Ya, bukankah kamu juga harusnya pergi ke sekolah hari ini? Tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Tidak bisa. Maka Ibrahim menjawab, ya, karena di sini a dengan ma, seperti kemarin a laisa. Kalau a yang biasa, jawabannya ya na'am atau la. Di sini a ma, a yang bermakna negatif, bukankah, tidakkah. Maka jawabannya seperti kemarin, laisa, alaisa kadzalik. Maka kalau iya, ya pakai bala. Jadi pakai bala. Iya. Dhahabtu, saya telah pergi ke sekolah. Dhahabtu, bala, dhahabtu. Iya, saya telah pergi ke sekolah. Wa raja'tu, dan saya juga sudah pulang. Iya, saya pergi ke sekolah dan saya juga sudah pulang. Ba'dal hissati al-ula, ba'da, setelah. Di sini juga kalau kita perhatikan fi'il madinya berubah lagi. Dahaba, dahabat, dahabu, dahabna, huna, anta dahabta. Dahabtu itu kalau ana, ya, domir ana itu pakainya dahabtu. Iya, saya telah pergi. Waroja'tu, dan saya juga sudah pulang. Ini juga pakai tu. Kalau ana pakainya tu, pokoknya kalau ana fil madhi itu pakainya tu, tambahannya tu. Dan kalau kita perhatikan fil madhi itu perubahannya di belakang saja, di belakang. Huwa enggak berubah karena aslinya di dhahabat. Hiya ada tambahan ta, disukun dahabat. Hum dahabu ada tambahan wawu dan alifnya dahabu. Harokatnya juga di dhamma. Huna dhahabna banyak sukun ada tambahan na. Anta dahabta tambahnya ta, anta dahabta. Ana dahabtu. Ini harus antum hafalkan nanti ya, harus hafalkan nanti. Domirnya fil madi, perubahan fil madi serta domir-domirnya antum harus hafalkan. Nanti soalnya akan ada gambarnya. Dahabtu. Roja'a, jadi roja'tu. Iya, saya sudah pulang. Saya pergi dan saya sudah pulang. Ba'da, setelah al-hissoti, jam pelajaran al-ula yang pertama. Mari kita bahas ini. Kalau muzakkar pakai al-awwal, kalau muannas pakai al-ula. Al-hisso al-ula. Jadi saya sudah pulang setelah jam pelajaran pertama. Jam pelajaran pertama kok sudah pulang? Nah, maka pamannya ini Yusuf ya bertanya, kok aneh jam pertama sudah pulang? Maka ditanya, limadza roja'ta? Limadza, kenapa, mengapa, atau bisa untuk apa juga bisa, karena li itu untuk madza apa, untuk apa, bisa juga mengapa, bisa juga kenapa. Limadza roja'ta, pakai tak lagi karena anta, kenapa kamu pulang? Roja'ta, roja'a, roja'ta, roja'a pulang, anta roja'ta, kenapa kamu pulang? Kenapa kamu sudah pulang? Jam pertama kok sudah pulang, kenapa? Maka Ibrahim menjawab, roja'tu li'annani. Saya sudah pulang. Li'annani, karena saya. Li'annani, li'anna itu karena. Ni ada ya, itu anak.
karena saya maridun. Kita bisa artikan karena sesungguhnya saya, yani annani maridun, karena sesungguhnya saya sakit. Jadi Ibrahim pulang karena Ibrahim pulang pada jam pertama karena dia sakit. Maka Yusuf mengatakan, la ba'sa. Ya udah, nggak apa-apa. La ba'sa itu tidak apa-apa. No problem. Tidak masalah. La ba'sa. Kemudian pertanyaan lagi. Adzahabta ila tabibi? Kalau di buku itu nggak ada alif lamnya. Jadi monitor ini, di layar itu ada alif lamnya. Kalau ada alif lam maka tidak boleh tanwin. Ila tabibi. Kalau di buku nggak ada alif lam, ya tanwin. Adzahabta ila tabibin? Dhahabta, domir anta. Adzahabta. Apakah kamu sudah pergi ke dokter? Jelas ya? Anta dhahabta. Maka Ibrahim menjawab, na'am, dhahab. Iya, saya sudah. Seperti itu. Jadi ceritanya Ibrahim ini kedatangan tamu yaitu Yusuf, ya pamannya. Kemudian bertanya bagaimana kabarnya. Kemudian pamannya bertanya gimana bapaknya. Ternyata bapaknya sudah berpuasa. Bagaimana ibunya? Ternyata ibunya sudah pergi ke tempat bibi yaitu bernama Zainab. Kemudian ditanya lagi, mana saudara-saudara laki-laki kamu? Saudara laki-laki sudah pada pergi ke universitas. Kemudian tanya lagi, di mana saudara perempuannya? Ternyata saudara perempuannya juga sudah pergi ke sekolah. Nah, terus kenapa Ibrahim kok nggak sekolah? Makanya ditanya, bukankah kamu juga sekolah? Ibrahim jawab, iya, saya sudah pergi ke sekolah, tapi saya sudah pulang setelah jam 8 pertama. Kok jam 8 pertama udah pulang? Mereka tanya, kenapa? Kenapa kamu pulang? Ternyata Ibrahim, ya saya pulang karena sakit. Jadi Ibrahim sakit, pulang. La ba'sa, tidak apa. Tidak masalah. No problem. Apa kamu sudah pergi ke dokter? Iya, saya sudah pergi. Seperti itu kira-kira untuk teks. Baik, Dun? Bisa dipahami? Kalau li'anna itu Ustaz, masuknya Nah. apa Ustaz? Isim apa? Li'anna. Li'anna Masuknya itu isim apa itu? Itu sama dengan huruf. Karena dia saudara dari inna. Huruf. Li'anna. Ini huruf ya. Jelas ya kan? Tapi dia nggak ada di saudaranya Ines, tidak keterangannya. Yang waktu saya catat itu nggak ada, li'anna itu nggak ada di saudara-saudaranya Ina. Masa sih? Harusnya ada. Lakina ka'anna Iya. li'anna. Apa saya nggak nulis, apa kurang tulis? Lewat. Ada emang ya? Lewat, harusnya ada. Harusnya ada. Li'anna. Yang lain? Ada yang lain? Wadin sono jelas? Kalau kami telah pergi apa, Ustaz? Kami Kami telah pergi. Nanya panjang apa? Nanya panjang. Iya. Karena ada gambar tablet. Karena cari dulu.
Nah itu kelihatan nggak? Di HP-nya kelihatan nggak? Jelas nggak? Jelas. Kalau kurang jelas, HP-nya dimiringin. Sudah jelas. Kita bisa lihat. Dua. Ini matinya. Dhahaba. Dhahaba. Iya. Dhahabat. Dhahabat. Anta. Dhahabta. ذهبت Dhahabta. Anti. Dhahabti. ذهبت Lima. Ini kan. Dhahab. Dua. ذهب Dhahaba. Yang muzakkar. Yang muannas. Perempuan. Dia berdua. Dhahabat. Perempuan. ذهبتا Dhahabata. Ini kamu. Kamu berdua laki-laki. Antuma. Dhahab. ذهبتما Kamu berdua perempuan. Antuma. Dhahabtuma. ذهبتما Sama. Ini sama. Sama ya? Sama ya. Muzakkar muannas untuk antuma berdua laki perempuan. Sekarang yang jamak. Mereka laki-laki. Dhahabu. Sama kayak tadi di teks kan. Ini juga Fungsi alif itu apa, Ustaz? alif itu tambahan. Yang di wawu ini alif tambahan saja dalam penulisan. Kalau dalam bacaan enggak baca. Gak dibaca. Karena udah ada wawu. Alifnya cuma tanda di penulisan, kaidah. Itu kolom sebelahnya rumusnya itu apa Ustaz? Gimana? Ini tambahan-tambahannya. Jadi yang ditambahkan itu di belakang saja. Kemudian ini huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Dhahaba. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Fathah semua ya? Patah-patah. Ketika dua, patah-patah. Ketika dua, patah-patah. Ketika anta, baknya sukun. Nah, ganti baknya juga sukun. Yang lima ada juga patah semua. Tergantuma sukun lagi. Tapi saat jamak itu nggak marfu ya? Apa nggak kasroh tapi fathah? Nah ini salah siapa? Oh salah. Domah ini. Iya, domah. Dahabu. Pertama fathah, kedua fathah, ketiga Oh. ini domah. Iya, iya. Dahabu tambahannya. Wow. Untuk yang muannas, hunna. Dah. Kita menjadi Dhahabun. dahab. Tambahnya, harokatnya dahab, dan sukun, kemudian tambahan ini. Dan pendek. Ya, ininya pendek. Karena kalau panjang nanti jadinya ini. Kami ya. Iya, kami. Dhahabna. Jamak yang antum. Antum, kalian laki-laki, maka dhahabatum. 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 Ini juga salah cetak lagi. Antuna, seharusnya itu dhahabtun. Dhahabtuna. Dhahabtunna. Dhahabtuna. Bukan dhahabtun, dhahabtuma, yang tadi antuma. Pakai tasdid ya? Tunna deh. Iya, ada tasdid. Antunna, dhahabtunna, antum, dhahabtum, anta, dhahabta, anti, dhahabti. Kayaknya dilihat, diambil dari ini nih. Domir, dibuang annya, ditambahkan ke dhahaba. Anti, dhahabti. Antuma, dhahabtuma. Antum, dhahabtum. Antuna, dhahabtum. Dhahabtunna. Ini untuk yang
Kemudian anak, nah ini anak pakainya Dhahabtu. ada atau bukan sukun. Kemudian yang terakhir nahnu, dhahabna. Dhahabna. Seperti itu kira-kira. Mau deh? Ada. Tapi kalau untuk menghafal ini kurang bagus karena seharusnya bukan ini. Susunannya tidak mudah. Beda. Apa? Susunannya kan biasanya huwa huma hum. Iya itu dia. Susunannya tidak. Apa? Dan kalau di tulis enak nih bisa di ya sementara nggak apa deh intinya perubahan itu dulu nanti kita buat yang lebih mudah nih. Ya kira-kira seperti itu ya perubahan-perubahannya. Soalnya nanti di latihan ada lagi kamarin soalnya kan. Ada rujuk. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, kita coba tambahin awal. Di sini dia masih berhubungan dengan teks. Tambahin awal seperti biasa. Pertanyaan tentang pemahaman teks. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan kalian berikut. Nomor 1. Pak Indra, silakan Pak Indra. Aina dzaba Abu Ibrahim? Abu Ibrahim. Apa? Abu Ibrahim. Iya, bagus sekali. Abuhu dzaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Masya Allah. Azad. Ya. Bagus sekali ya. Dhahaba Abu Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Karena dia majrur bil ha. Iya. Karena mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf. Mumtaz ya, masyaallah. Santun. Selanjutnya nomor 2. Pak Kirso. Pak Kirso. Atau dialihkan ke Pak Iman. Silakan Pak Iman. Wa aina dhahabta ummuhu? Nah, kenapa? Aina dhahab. Ayo.
Kalau ummu dhahaba tadi. Nih, dhahabat. dhahaba. Antum. Dhahabat. Mm. Perhatikan. Ummuhu dhahabat ila khalati. Ila kholati. Yang namanya siapa? Saya kepegang kitabnya tadi. Enggak punya kitabnya. Nih, Zainab ya. iya ini. Zainab. Dhahabat ila kholat Khalati. Zainab. Nah. Ya, oke. Nomor 3. Silakan Pak Kirso. Mata roja'a Ibrahimu minal madrasati. Mm-mm. Mata itu apa Ustaz? Kapan? Oh, kapan? Kapan Ibrahim pulang dari sekolah? Iya, betul sekali.